Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hiyari.
Ketika KPK tidak menemukan meeting of men, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, Saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3, juga ada pasal penyuapannya. Sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab. Kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SDL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiari atau yang akrab disapa Edi Hiari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui Saudara, Edi Hiari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hiari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hiari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari.
Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana, saudara, dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari, atau yang akrab disapa Edi Hiari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari, atau yang akrab disapa Edi Hiari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah
pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan, pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hyari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, Saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hyari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3, juga ada pasal penyuapannya. Sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab. Kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SDL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyari atau yang akrab disapa Edi Hyari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui, Saudara, Edi Hyari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hyari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hyari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hyari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hyari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hyari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hyari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hyari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hyari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hyari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010.
Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana, saudara, dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu.
Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan, pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hiari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, Saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3, juga ada pasal penyuapannya. Sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab. Kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiari atau yang akrab disapa Edi Hiari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui Saudara, Edi Hiari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang, bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit
pada 1 Maret 1999. Edi Hyari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edi Hyari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana, saudara, dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan salam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara
dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan, pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hiari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, Saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK, dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiari atau yang akrab disapa Edi Hiari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui Saudara, Edi Hiari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi, di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang, bukan mendakwa. Akan tetapi, cemerlangnya karir Edi Hiari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN.
Namun, 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gajah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hyari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hyari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hyari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Edi Hyari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana, saudara, dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah.
Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan, pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hyari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, Saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hyari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK, dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyari atau yang akrab disapa Edi Hyari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui Saudara, Edi Hyari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hyari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hyari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hyari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum.
Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gajah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Edi Hiari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hiari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana saudara dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan salam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiari, atau yang akrab disapa Edi Hiari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiari berinisial YAR dan YAN. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiari, atau yang akrab disapa Edi Hiari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam.
Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hyari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hyari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyari atau yang akrab disapa Edi Hyari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui saudara, Edi Hyari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hyari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.
guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hyari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hyari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hyari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hyari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hyari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hyari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hyari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hyari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana saudara dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan salam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara
dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiyari berinisial YAR dan YAN. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hiyari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiyari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK, dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari
telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui saudara, Edi Hiari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hiari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK Guru Besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hiari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana saudara dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan sampai. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiari, atau yang akrab disapa Edi Hiari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Marwata dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah.
Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hyari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hyari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK, dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini
terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SDL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di cekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui saudara, Edi Hiyari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiyari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiyari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiyari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiyari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang, bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiyari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiyari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiyari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiyari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hiyari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hiyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana saudara dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari, atau yang akrab disapa Edi Hiyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Marwata dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu.
Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hyari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hyari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka.
di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui saudara, Edi Hiyari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiyari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiyari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiyari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiyari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang, bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiyari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiyari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiyari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiyari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hiyari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK Guru Besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hiyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana saudara dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X
Untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan. Ya, Wamenkumham benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka. Ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear? Ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdi KPK Asep Guntur menjelaskan, pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hiyari.
Ketika KPK tidak menemukan meeting of men, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, Saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiary tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3, juga ada pasal penyuapannya. Sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab. Kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal? Tadi ya Mas ya. Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiary atau yang akrab disapa Edi Hiary telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui, Saudara, Edi Hiary sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiary sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiary menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiary sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiary menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiary bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiary memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiary aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiary berhasil memperoleh gelar M.Hum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiary atau akrab disapa Edi Hiary sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,
yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hyari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hyari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK, dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyari atau yang akrab disapa Edi Hyari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui saudara, Edi Hyari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020.
Nama Edi Hiari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang, bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hiari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hiari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana saudara dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan salam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiari, atau yang akrab disapa Edi Hiari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiari berinisial YAR dan YAN. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK
karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdi KPK Asep Guntur menjelaskan pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hiari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK, dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu
cekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui saudara, Edi Hiyari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiyari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiyari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiyari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiyari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang, bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiyari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiyari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiyari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiyari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hiyari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hiyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana saudara dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan salam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari, atau yang akrab disapa Edi Hiyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Marwata dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso, pada pertengahan Maret 2023 lalu.
Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hyari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hyari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK, dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa
lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab. Kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyari atau yang akrab disapa Edi Hiyari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui saudara, Edi Hiyari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiyari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiyari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiyari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi, di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiyari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang, bukan mendakwa. Akan tetapi, cemerlangnya karir Edi Hiyari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiyari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiyari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiyari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hiyari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hiyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana saudara dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan salam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari, atau yang akrab disapa Edi Hiyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep, ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hyari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hyari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK
untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiari atau yang akrab disapa Edi Hiari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui saudara, Edi Hiari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang, bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hiari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK Guru Besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hiari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari.
Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana saudara dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan salam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari, atau yang akrab disapa Edi Hiari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hiyari, atau yang akrab disapa Edi Hiari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hiari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiari berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah
pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan, pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hiary. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, Saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiary tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3, juga ada pasal penyuapannya. Sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab. Kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal? Tadi ya Mas ya. Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiary atau yang akrab disapa Edi Hiary telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui, Saudara, Edi Hiary sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiary sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiary menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiary sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiary menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiary bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiary memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiary aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit pada 1 Maret 1999. Edi Hiary berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Edi Hiary berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010.
Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana, saudara, dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih dan salam. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAN. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial YAR dan YAN. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu.
Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu. Clear? Ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan, pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hiari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, Saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3, juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiari atau yang akrab disapa Edi Hiari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis 9 November 2023 malam. Diketahui Saudara, Edi Hiari sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Nama Edi Hiari sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 lalu. Edi Hiari menempuh semua jenjang pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semenjak remaja, Edi Hiari sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Kala itu almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Akan tetapi di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Edi Hiari menjadi pengacara saja. Kemudian sang ayah menginginkan agar ia bisa membela orang bukan mendakwa. Akan tetapi cemerlangnya karir Edi Hiari bukan tanpa perjuangan. Setelah lulus SMA pada tahun 1992, ia memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Namun ia gagal lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Namun 6 bulan kemudian ia mulai tekun mempersiapkan UMPTN selanjutnya. Ia pun berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada di UMPTN berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Edi Hiari memutuskan untuk menjadi dosen di alma maternya. Kala itu ia mengikuti tes penerimaan dosen pada 19 November tahun 1998. Kemudian hasil itu diumumkan pada 6 Desember 1998. Maka per hari tersebut Edi Hiari aktif sebagai asisten sampai SK pengangkatannya sebagai dosen terbit
pada 1 Maret 1999. Edi Hyari berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan gelar doktor pada tahun 2009. Kedua gelar tersebut didapatkan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edi Hyari berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik dalam usia yang terbilang muda. Edi mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, SK guru besar tersebut turun pada 1 September 2010. Capaian itu tidak lepas dari prestasi ketika menempuh pendidikan jenjang doktoral. Edi Hyari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu yang lebih singkat. Ia menyelesaikan pendidikan doktor dalam waktu 2 tahun 20 hari. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan kemana-mana, saudara, dan saksikan program selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News dan aplikasi Tribun X. Jangan lupa juga download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Terima kasih. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara dan penyelesaian proses penyelidikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Edward Omar Syarif Hyari, atau yang akrab disapa Edi Hyari sebagai tersangka dugaan korupsi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Alexander Mawarta dalam konferensi pers KPK pada Kamis 9 November 2023 malam. Alex mengatakan surat penetapan sudah ditandatangani sekira 2 pekan yang lalu. Selain itu, saudara, ada 4 tersangka lainnya termasuk Edi Hyari. Pihaknya mengatakan 4 tersangka sudah ditetapkan antara lain 3 penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Sebagai informasi, laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Edi diketahui dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hyari berinisial GAR dan GAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan peningkatan status dilakukan seusai melakukan gelar perkara
dan penyelesaian proses penyelidikan. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian Tersangka kasus dugaan gratifikasi terhadap Wamenkumham Edi Hiari diketahui dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023 lalu. Direktur Penindakan atau Dirdik KPK Asep Guntur menjelaskan, pasal suap bisa dikenakan dalam perkara ini ketika KPK menemukan kesepakatan atau meeting of mind sebagai latar belakang aliran dana ke Edi Hiari. Ketika KPK tidak menemukan meeting of mind, maka pasal yang digunakan yakni pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal gratifikasi. Selain itu, Saudara, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus dugaan rasuah Wamenkumham Edi Hiari tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu yakni laporan hasil analisis atau LHA yang berisi data lalu lintas uang di rekening calon tersangka, di mana jumlah data transaksi keuangan itu sangat banyak. Pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3, juga ada pasal penyuapannya. Sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab. Kemudian juga terkait dengan pimpinan sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang